Oke, kali ini kita mau bedah sesuatu yang lagi heboh banget, yaitu transformasi ekonomi Indonesia yang super cepat dan, jujur aja, sedikit mengejutkan. Ada sebuah perubahan besar-besaran yang lagi terjadi, yang digerakkan sama kekuatan digital, dan seringkali nggak kelihatan di radar ekonomi yang biasa kita pakai. Anda pasti sering dengar kan keluhan di mana-mana. Wah, daya beli lagi turun nih. Terus lihat juga toko-toko fisik banyak yang sepi. Tapi, anehnya, di saat yang bersamaan, data transaksi online itu justru meledak, naik gila-gilaan. Nah, ini kan kayak paradoks ya. Bingung kan? Yuk, kita coba pecahin teka-teki ini bareng-bareng. Biar gampang ngikutinnya, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita selami dulu misteri ekonominya. Terus, kita kenalan sama raksasa baru yang namanya ekonomi. Setelah itu, kita intip apa aja sih mesin pendorongnya. Gimana peran AI di era baru ini. Dan yang paling penting nih, kita bakal bahas langkah-langkah konkret buat UMKM biar siap tempur di tahun 2026. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Inti dari paradoks ini. Kuncinya itu ada di pemahaman bahwa sekarang ada dua kekuatan yang beda banget yang mendorong orang buat belanja. Gini, di satu sisi ada yang namanya daya beli. Ini tuh basisnya logika, kebutuhan pokok, dan kemampuan finansial kita. Ini yang biasanya diukur sama para ekonom. Tapi ada satu kekuatan lain yang ternyata jauh lebih dahsyat sekarang, yaitu keinginan membeli. Nah, kalau yang ini, pendorongnya itu emosi, hasrat, dan koneksi. Ini adalah arena bermainnya para marketer. Dan di dunia digital, kekuatan inilah yang jadi rajanya. Mau bukti nyata? Coba lihat deh. Penjualan makanan kucing itu naik 15% dari tahun lalu. Makanan kucing loh. Ini kan jelas bukan kebutuhan primer manusia kan? Ini murni cerminan dari keinginan membeli yang digerakkan oleh rasa sayang, oleh emosi, dan oleh komunitas pecinta kucing. Fenomena kecil ini nunjukin ada pergeseran perilaku belanja yang masif, yang nggak bisa lagi cuma diukur pakai data daya beli. Nah, keinginan membeli yang berbasis emosi inilah yang jadi bahan bakar utama lahirnya sebuah ekonomi paralel yang ukurannya raksasa. Sebuah dunia baru yang lagi membentuk ulang peta ekonomi Indonesia. Laporan keren dari Google, Temasek, dan Bain bahkan udah ngasih nama khusus untuk ini. Bukan lagi sekedar ekonomi digital, tapi mereka sebut ekonomi. Kenapa? Karena ini bukan lagi cuma bagian dari ekonomi konvensional. Ini udah jadi sebuah ekosistem sendiri yang berjalan paralel, mencakup semuanya, dari belanja online, ojek online, sampai layanan keuangan digital. Dan ukurannya, jangan kaget ya, diproyeksiin tahun 2025 nanti, nilainya itu bisa tembus 100 miliar dolar Amerika. 100 miliar dolar. Ini angka yang gede banget yang nunjukin kalau pergeseran ini bukan main-main. Ini fundamental dan pertumbuhannya jauh di atas perkiraan banyak orang. Terus, duit segede itu datangnya dari mana aja? Nah, ini dia rinciannya. Jelas banget, rajanya itu e-commerce, yang porsinya aja 70 miliar dolar sendiri. Sisanya dibagi-bagi antara transportasi online, travel, media online, dan layanan keuangan digital yang juga terus ngebut pertumbuhannya. Dan ini poin yang paling krusial. Ini bukan cuma cerita tentang Indonesia doang. Kalau kita lihat panggung yang lebih besar, di level Asia Tenggara, Indonesia itu jawaranya. Kita punya ekonomi terbesar dan salah satu yang paling cepat tumbuhnya se-Asia Tenggara. Ini adalah peluang sekaligus tantangan yang luar biasa besar. Pertumbuhan yang gila-gilaan ini jelas nggak terjadi tiba-tiba. Pasti ada mesin penggeraknya kan? Nah, ada dua mesin utama yang jadi bahan bakarnya. Yuk kita bedah satu persatu. Mesin yang pertama adalah video commerce. Ini apa sih? Gampangnya, ini adalah semua transaksi jual beli yang terjadi lewat konten video, entah itu live streaming jualan atau video-video biasa. Pertumbuhannya 90% year on year. 90%. Ini bukan lagi pertumbuhan, ini namanya ledakan. Ini bukti nyata kalau cara orang belanja lagi berevolusi di depan mata kita. Kenapa bisa seefektif itu? Jawabannya cuma satu kata, kepercayaan. Konsumen zaman sekarang itu nggak cuma beli produk, mereka membeli dari orang atau kreator yang mereka percaya, yang mereka suka tonton, yang mereka rasa kenal. Jadi dalam satu waktu, mereka dapat hiburan, dapat informasi, sekaligus dapat rekomendasi belanja. Ini perpaduan maut antara komunitas, konten, dan komersialisasi. Oke, mesin pendorong yang kedua adalah sesuatu yang bikin semua aktivitas tadi jadi super gampang dan mulus. Pembayaran digital. Bayangin, sekarang ini sekitar 60% transaksi di Indonesia itu udah cashless, alias nggak pakai uang tunai lagi. Dan pahlawan utamanya siapa? Platform kayak QRS, dia jadi akselerator yang bikin proses bayar-membayar jadi gampang banget, cepat dan lancar. Nah, kemudahan inilah yang akhirnya mendorong lebih banyak lagi orang buat beraktivitas di dalam ekonomi.
Nah, kalau video commerce dan pembayaran digital itu adalah mesin yang lagi panas-panasnya sekarang, kita harus lihat juga apa yang bakal jadi gelombang besar berikutnya. Dan jawabannya, nggak lain dan nggak bukan, adalah AI atau kecerdasan buatan. Yuk kita lihat gimana AI ini mulai mengubah permainan. Dengerin ini deh, AI itu bukan lagi cuma konsep di film fiksi ilmiah. AI itu udah ada di sini dan udah menghasilkan duit, beneran. Aplikasi-aplikasi yang pakai fitur AI itu pendapatannya bisa naik sampai 127%. Ini sinyal yang kencang banget, yang nunjukin kalau konsumen Indonesia itu bukan cuma mau coba-coba, tapi mereka rela bayar lebih untuk layanan yang lebih canggih berkat AI. Tapi, nah ini dia tantangannya, ada tapinya. Walaupun kita sebagai konsumen ini jago banget dalam mengadopsi teknologi baru, dari sisi pengembangan, kita masih ketinggalan jauh. Indonesia itu punya sekitar 45 startup AI, bandingin sama negara tetangga Singapura yang punya hampir 500. Jomplang banget kan? Ini adalah PR besar kita bersama. Kita harus cepat bertransisi dari cuma jadi pengguna AI menjadi pencipta solusi berbasis AI. Oke, setelah kita lihat semua tren gila-gilaan ini, dari keinginan membeli, ekonomi, video commerce, sampai AI, pertanyaan paling penting buat Anda semua, para pelaku usaha, khususnya UMKM, terus saya harus ngapain dong? Nah, mari kita rangkum semuanya jadi sebuah peta jalan yang jelas yang bisa langsung Anda pakai. Ada 4 langkah kunci yang wajib Anda siapkan menuju 2026. Pertama, manfaatkan video commerce. Jangan cuma jualan produk, tapi bangun koneksi emosional lewat konten. Kedua, wajib hukumnya integrasikan pembayaran digital. Ini bukan pilihan lagi, ini keharusan biar transaksi gampang. Ketiga, mulai adopsi AI. Nggak perlu jadi ahli coding, cukup jadi pengguna AI yang cerdas untuk bikin konten, melayani pelanggan, atau bikin operasional lebih efisien. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, berpikirlah dalam kerangka ekosistem. Ingat baik-baik ya, era persaingan antar perusahaan atau antar industri itu udah lewat. Sekarang, persaingannya itu antar ekosistem. Kunci sukses itu bukan lagi tentang apa yang Anda miliki sendiri, tapi seberapa pintar Anda terhubung, berkolaborasi, dan jadi bagian dari sebuah jaringan digital yang jauh lebih besar. Perubahan ini nyata, super cepat, dan nggak akan nungguin siapapun. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah dunia digital akan mengubah bisnis kita, tapi bagaimana kita akan beradaptasi supaya bisnis kita ini nggak cuma bertahan hidup, tapi bisa tumbuh pesat di era ekonomi yang baru ini. Coba tanyakan ke diri Anda sendiri malam ini. Bisnis saya di tahun 2026 nanti, apakah masih relevan? Jawabannya ada di tangan Anda.